Oke, selanjutnya untuk pengelompokan kelas, kita buka Excel kembali. Ya, tinggal di copy paste Untuk aja. kelas A, kita blok seperti ini kodenya. Kemudian saya copy, saya paste di SPSS. Begitu Nah, pula pada kelas B nanti di ya, posisi sini. sama di copy paste. Ya, seperti ini proses Sudah. penginputan data untuk uji independen sampel t-test. Jika sudah yakin betul, langkah selanjutnya adalah Analyze. saya Sama. klik analyze, kemudian Maaf. comparison, lalu Compares means. Nah, independent sample tadi kan punyanya t-test. punyanya Ini, bagus kan tadi kan ini ya, pair sample t-test ya. Kalau punyanya Mbak Nurul ini ke independent sample t-test. Independent sample t-test ini. Nah ya, ingat-ingat ya. Kalau satu orang t-test protes saja, maksudnya satu kelas saja pakai yang pair. Tapi kalau dua kelas pakai independent sample t-test. Lanjut. lalu independent sample t-test. Ini muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar, saya input ke sebelah kanan, yakni pada kotak Ya kayak tes tadi sama variabel. diklik aja Begini. Kemudian untuk kelas, saya klik sama ini. ya. Seperti ini. Saya masukkan pada grouping variabel. Ah, tapi bedanya di sini dimasukkan di Ini. bawahnya. Tadi kan di atas. Oke, selanjutnya Option. klik define group. Oh, define group. Iya, kelas A sama kelas B tadi itu ya. Kelas satu kelas sama kelas 2 Ya, ya. pada grup satu kita tuliskan angka 1. Kelas Kemudian 2 untuk grup 2 kita kelas 2. tuliskan 2, angka 2 begini. Iya, ya. Setting dulu. Selanjutnya eh, klik continue, Nah, lalu klik oke. OK. Oke, sudah ini kayaknya sudah keluar nilainya. Ya, Langsung di sini tadi. muncul output SPSS, yakni output untuk uji independent sample t-test. Ada dua output. Yang pertama output grup statistik dan yang kedua adalah output independent sample t-test. Baik, output pertama ini grup statistik itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah kita input di SPSS tadi, di mana di sini ada kelas A, kelas B untuk jumlah sampelnya sama, 22 sampel. Kemudian main itu adalah nilai rata-rata. Untuk kelas A itu 68, sekian, untuk kelas B 85, sekian. Nah, ini juga dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error main. Waduh, kenapa ini? Nah, selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar matematika untuk kelas A dan kelas B. Itu caranya dengan melihat tabel pada bagian output independent sample t-test. Nah, di sini kita cari untuk nilai signifikansi untuk Bentar ya. equal varian assumption, ya. Sebentar, 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 sebentar. Saya stop dulu. Saya stop Ini dulu. Jadi begini, Mbak Nurul ya, kalau Mas sudah datang di kelas ya. Jadi saya ingatkan lagi ya. Eh, ini cara yang pertama ini biasanya itu tidak tidak bisa langsung berhasil, Mbak Nurul. Ya, karena ini cara yang paling mudah ini ya, berhasil. Kalau nanti itu eh, kamu pakai pretest post test ya, Mbak Nurul ya, atau Ya, langsung Pak. aja dinilai? Dites, post-tes, sama kuesioner. Oh iya, iya. Kamu tetap pakai independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan hasil belajar ya antar kelas.
antara yang diberi perlakuan dan tanpa ada perlakuan gitu kan ya. Nah, nanti kalau penguji ngomong masalah pretest, jawabannya kamu begini. Pretest itu digunakan untuk memastikan kemampuan awalnya itu relatif sama, setara, gitu ya. Oleh karena itu saya sudah menggunakan uji normalitas Bu dan uji homogenitas. Uji normalitasnya Mbak Nurul kamu catat ya. Catatan ya. Biasanya itu menggunakan ini loh. Uji normalitas Ya, Pak. pakai Shapiro Wilk biasanya itu. Kalau yang kuasi eksperimental itu pakai Shapiro Wilk, terus homogenitasnya pakai Levin, Levene tulisannya itu begitu. Namanya itu Levin, Levene. Levene. Heeh. Uji normalitasnya itu pakai Shapiro Wilk, tapi kalau yang homogenitasnya pakai Levene gitu tulisannya. Nah, oke, begitu. Oke, Bapak. Nah, ini opsional, Mbak 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 Nurul. Nanti ketika kamu ada permasalahan uji independent sample test ini, kamu pakai ANCOVA. Ya, pakai ANCOVA. Ini lebih advance lagi. Pakai ANCOVA. Nanti sama langkah-langkahnya mudah kok ini saya Harjo. Insya Allah tidak ada masalah meskipun SPSS-nya agak jadul gitu, enggak masalah. Toh ini juga video tahun berapa ini? Tahun 8 tahun yang lalu kan ini, 8 tahun yang lalu. Ya. Di sini juga ada ininya kok. Dia ada apa namanya? Link untuk ngunduh SPSS-nya juga ada kadang-kadang. Dulu saya pernah mengunduh lewat punyanya Syahid Raharjo ini biar kompatibel dengan laptop saya. Gitu. Ya, Mbak Nurul ya. Kamu ujinya itu milih antaranya independent sample t-test sama ANCOVA. ANCOVA. Soalnya ada yang ANOVA gitu ada. Kamu yang pakai ANCOVA. Jadi ANCOVA itu post test dikontrol oleh pretest. Jadi nilai plusnya itu tetap independen itu sudah sah, tetap aman ya. Tapi ini ada nilai-nilai plusnya gitu loh. Jadi dalam penelitian independent sample test, pretest itu digunakan untuk melihat apakah kelas itu berdistribusi normal apa tidak. Tok, gitu tok. Nah, kalau ANCOVA itu sampai bisa mengontrol apakah ada perbedaan antaranya pretest dengan post test antar kedua kelas, begitu. Tuh, tapi enggak usah dijadikan patokan ANCOVA ini enggak wajib, sunnah gitu. Nah, yang wajib itu kamu pakai yang pasti pakai independent sample test. Langkahnya sama kayak tadi itu ya. Eh, cara bacanya juga sama, cara bacanya ya coba saya jelaskan di sini. Saya cepatkan. Nilainya kan 0, kalau dilihat di sini ya. Nilainya kan 0,000 ini ya. Nah, berarti ini kan lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, ini aja. Sama kayak tadi punyanya Mbak Mas Bagus, sama. Yang dilihat bukan yang atas tapi kolom yang paling bawah nih, yang paling nomor 3 ini, yang panjang ini ya. Fokus ke seek to till ini, seek to till. Itu. Ya, sama. Langkah-langkahnya Ya, ya Bapak. saya Harjo. Oke, oke. Ada Ya, pertanyaan? Bapak. Kamu catat ya, normality pakai Shapiro Wilk, kalau homogeneity pakai Levin, terus ANCOVA itu menjadi sunnah, yang wajib itu independent sample t-test. Jika tinggal satu ini Mas, korelasi, ya. Hmm. Siapa yang korelasi kemarin? Saya Pak sama Mbak Anggi. Oh iya. Berapa ini? Berapa variabel, Mbak Renata? Variabelnya 2. Variabelnya dua. Coba sih judulnya apa kemarin? 2 apa 3? Banyak ya.
Maksudnya yang mempengaruhi misalkan hasil belajarnya siswa itu ada dua variabel, variabel A dan variabel B gitu loh. Apa cuma Oh iya, satu dua, aja? Pak. Dua, Hmm? dua. Dua aja ya. Dengan dua variabel ya. Yakin ya? Bismillah. Loh. Jadi kalau variabel, kalau variabel, kalau korelasi itu ujinya pakai dua variabel ya. Itu sebenarnya tergantung jenis datanya dan distribusinya. Biasanya yang paling sering dipakai ya, Mbak Renata ya. Saya mencatat untuk uji analisisnya itu pakai Pearson Product Moment Correlation. Kamu catat ya, Pearson Product Moment Correlation. Ada yang tanya Mas Kholis? Mas Kholis tanya ya. Ada apa Mas Kholis? Silahkan. Gak apa-apa. Itu Pak, mohon maaf Pak. Eh, Iya. untuk file saya tadi sudah saya upload ulang Oke. di Ya, Drive. iya. Linknya teman-teman di ini ya, diisi yang paling update ya. Coba SPSS diinstal. Kalau kamu di sini tadi nggak hujan, pasti kamu ini saya suruh install SPSS simulasi sekalian gitu. Mumpung ada waktu banyak gitu kan. Ya ya. Yang Pak penelitian eksperimental ini wajib menginstal SPSS. Nanti GBT itu untuk validator, apakah saya sudah benar apa tidak gitu. Jangan sekali-kali pakai GPT kalau nanti datanya itu pasti nggak sama ya dengan SPSS ya. Oke, oke, oke Mbak Renata kembali. Kamu pakai Pearson Product Moment Correlation, ya, sama, sama. Sebelum ke Pearson Product Moment Correlation Test ya, sebelum ke tesnya ini, kamu harus wajib melakukan tes normality test untuk mengetahui apakah kelas saya ini berdistribusi secara normal atau tidak, begitu. Kalau Pearson Product Moment itu nggak ini kalau nggak cukup bisa pakai Spearman Rank Correlation ini jarang digunakan. eh Maaf, Pak. Apa, Pak? Suaranya Spearman, Spearman, Spearman. ya Spearman Rank Correlation. Biasanya kan kamu pakai skala Likert kan, variabel satunya itu kan pakai uji tes misalkan gitu ya. Terus Iya, satu variabelnya itu menggunakan nilai pakai nilai ini apa namanya siswa. kamu eh, setuju tidak setuju gitu kan pakai skala Likert Oh, ya kan. iya. Nah Iya, kalau skala pakai. Likert biasanya itu pakai Spearman Rank Correlation. Spearman Rank Correlation. Ya, ya sebenarnya banyak sekali, tapi kamu fokus dulu ya pakai Pearson Product Moment Correlation dulu. Pearson Product Moment. Saya carikan di ini si siapa namanya Pearson Product Moment Sahid Raharjo. Nah, tinggal begini aja. Tipenya kan teman-teman kan cuman ini aja ya, korelasi, terus pakai eksperimental, pre-eksperimental sama kuasi eksperimental aja kan. Yang lain enggak ada kan. Cukup tiga ini aja kan. Ya, uji korelasi Pearson Product Moment. Ya, yang ini. Uji korelasi Pearson Product Moment dengan SPSS. Oke. Oke, 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 oke. Dengarkan dengan seksama ya. Sabar dulu. Kita lihat bentuknya jadi begini. Coba makan. Oke, Oke, selamat siang. dengarkan. Dengan saya video panduan cara pengolahan data menggunakan program SPSS. Bentar. Baik, pada kesempatan Oh, kali ada ini ini ya, subtitlenya kita ya. akan membahas Matikan. cara melakukan Stop. uji. Ya, lihat uji korelasi Pearson dengan SPSS. Ini uji korelasi ini tujuannya untuk mengetahui tingkat keeratan atau hubungan ya atau korelasi antara variabel
yang dinyatakan dengan korelasi R, gitu ya. Jenis hubungannya itu variabelnya itu X dan Y yang dapat bersifat positif dan negatif. Itu. Ya, sama ya kayak kamu ya. Apakah X ini mempengaruhi Y ataukah Y juga yang mempengaruhi X gitu. Saling berhubungan. Apakah tidak ada hubungan begitu? Namanya Pearson product moment. Mobil Bentar, bentar. Ya, iklan ya. 2 kali lebih. Oke, stop. Jadi ada yang positif, artinya apa? Kalau Nah, positif dengarkan. itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Z. Y. Sebaliknya, ada juga yang bersifat negatif. Ya, ya kalau artinya tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh. Ya, biar ada tahu aja. Datanya seperti ini datanya. Nanti kalau sudah punya data lah seperti ini. Ini contoh ya. Variabelnya X itu motivasi, terus Y-nya kinerja. Semakin tinggi motivasinya seseorang, maka semakin baik kinerjanya. Itu. Kalau kalau di bahasa Inggris di pendidikan berarti begini, semakin tinggi membacanya, berarti semakin tinggi juga nilai writingnya, misalkan begitu. Ini contoh ya, contoh pakai korelasi Pearson product moment. Sama kayak tadi punyanya Mas Bagus sama Mbak Nurul, Mbak Renata nyiapkan aja eh, siswa nomor 1 sampai nomor berapa gitu ya. Terus nilainya apa nilainya motivasi di, dimasukkan, terus nilainya kinerjanya dimasukkan, shred begitu. Kamu judulnya tentang apa, Mbak Renata? Apa X-nya? Apa yang mempengaruhi apa? Halo. Saya kirim ya, Pak. Itu judulnya. Oh ya, coba dikirim Pak Iqbal bacanya. Saya bacanya mana nih Renata ini? Ini harus jelas ya. X-nya siapa, Y-nya siapa? Sudah, Pak. Sudah. X-nya Mana? itu Happy Puzzle medianya. Mana? Terus Belum salah kirim di kamu Renata. Di chat di komentar. chat, Pak. Di chat. Dah ada. Renata, coba saya cari Renata. Ini Pak Iqbal ini WA. Oh, HP-nya Pak Iqbal ini. Oh, di kolom Di chat. Iya, Astagfirullah. Pak. Di HP ke di WA. chat kolom Zoom. Maaf, maaf. Maaf ya. Ya, Pak. Tidak apa-apa. Di kolom chat Zoom. Sebentar. Kurang ke bawah sedikit. Oh, bawahnya panjang ya. Sebentar ada yang WA. Kamu sih WA akhirnya ini. Akhirnya bales sih dah. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Correlation between apa ini? The use of happy puzzle, hands-on media writing score and students motivation. Nah, berarti ini kan variabel X atau independent variabel kamu ya. Ingat ya. X satunya itu the use of happy puzzle, hands-on media, penggunaan media happy puzzle. Ini namanya variabel bebas. Ingat ya, Mbak Renata ya. Happy puzzle itu variabel bebas. Terus students motivation itu X2. X2-nya. X2 itu berarti motivasi belajar siswa. Iya kan? Lah, dependent variable itu writing score, hasil belajar menulis siswa. Gitu. Oke? Oke?
Kalau ditulis itu berarti gini, X1 itu mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y. Jadi ada dua variabel di sini, dua X, dua X. Dua X pertama apa happy puzzle ya mempengaruhi apa ini? Mempengaruhi mau rating siswa, rating skor siswa. Skor siswa. Ya, terus X2 kamu pakai dua variabel di sini berarti bukan pakai person product moment. Salah, salah, salah. Tak pikir kamu variabelnya cuma dua, X sama Y gitu aja. Terus X2-nya kamu students motivation terhadap writing score siswa gitu. Berarti X-nya Ya, ada dua ya, kamu. Kak. Mbak Nurul, Mbak Nurul sama Mbak Renata. X-nya Ya, dua, Y-nya satu. Yang dipengaruhi writing score yang mempengaruhi penggunaan happy puzzle, hands-on media dan motivation students motivation gitu dua. Ingat-ingat ya. Nah, karena lebih dari dua variabel ya, karena lebih dari dua variabel X-nya dua, maka jika datanya itu berdistribusi dengan normal, tetap kamu pakai ini kan korelasi Pearson ya. Kamu tetap ya person correlation, bukan present product moment, pakai Pearson correlation. Ya, pakai Pearson correlation. Kayaknya sama deh ini ya. Nanti kan gini, ber ya apa jelas nih ya, sing cepet ya. Bentar. Sebentar ya, Mbak Neta ya. Kak. Sama kayak Mbak Nurul, kalau ada cara yang lebih rumit, ada yang sederhana ya. Yang sederhana, kamu membuat dua Excel, Mbak Renata, buat dua Excel ya. Motivasi, kamu kan motivasi belajar ini ya, sama writing. X-nya itu motivasi, Y-nya itu writing. Buat lagi kolom, satu lagi Excel, hands-on media, itu X, terus Y-nya writing. Gitu. Itu cara yang pertama pakai uji korelasi person product moment seperti ini, sama kayak sarannya Pak Iqbal. Tapi ada juga yang lebih oke, lebih kuat gitu ya, lebih sulit, lebih kompleks itu menggunakan multiple regression analysis. Pakai multiple regresi analisis. Apa bahasa Indonesianya? Regresi analisis berganda itu. Regresi analisis berganda karena X-nya dua. Kenapa ini kok jadi saran? Karena variabel bebasnya X-nya itu lebih dari satu. X-nya kan ada dua kamu ya. Y-nya ada satu. Jika Mbak Renata ingin mengetahui kontribusi masing-masing X terhadap Y, maka menggunakan multiple regression analysis itu jadi opsi yang oke juga. Tapi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi dua Excel gitu ya, sendiri-sendiri. X sama Y, X sama Y. Tapi kalau mau jadi satu begitu, pakai apa? Tadi pakai apa? Multiple regression analysis. Sebentar. Kayaknya kita search aja ya. Kita search aja. Kita ganti dulu. Salah. Multiple tadi apa? Multiple regression analysis. SPSS Sahid Raharjo. Lah, hmm, ada enggak ya di sini ya? Coba saya search di video. Analisis regresi linier berganda. Coba ya ini ya. Tadi kan sudah yang pakai ini. Ini apakah Sahid Raharjo? Nggak tahu juga. Nanti kalau waktunya habis langsung ya, kita anu akhiri pertemuannya ya. Sabar.
Uh, Assalamualaikum oh bukan warahmatullahi saya Harjo wabarakatuh. ini. Bukan salah. Kamu pasti bingung nanti. Kayaknya yang mana ini saya Harjo? Yang ini. Yang Hah? bawahnya itu, Pak. Regresi berganda Kayaknya. ini. Uji regresi berganda ini punya kamu ini. Analisis regresi linear berganda sekaligus uji asumsi klasik. Apakah ini? Apa yang ini? Kayaknya yang ini deh. Yang ini apa yang ini ya? Sama aja kayaknya. Tapi kayaknya lebih sederhana yang bawah. 9 menit. Oke. Kita lihat. Karena kamu X-nya 2 ya. Ini kan mudah. Ini tak jelas ini. Saya sudah menyiapkan tabulasi banyak 9 pernyataan. Oke. Ini kayak kamu tapi betul tapi ya. Kayak kamu ya. Dia itu eh, variabelnya ada 2 kayak kamu. Antaranya variabel keterlibatan kerja sama variabel keputusan kerja. Variabel Y-nya kinerja. Ini kayaknya dia tuh seluruhnya itu pakai angket semuanya. Semuanya pakai angket. Jadi kamu siapkan aja angket yang banyak. Ini respondennya ada berapa ini? 1 sampai berapa ini? Banyak sekali kayaknya. Siapkan Excel seperti ini, Mbak Renata. Iya, Pak. 10 menit lagi ya. Ini kan pakai skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu tidak setuju, 2 mungkin cukup setuju, 5 sangat setuju 5. Nah ini tinggal dimasukkan aja. Pertanyaannya di sini kalau saya lihat di sini, ini kan yang merah ini kan respondennya ya. Responden 1, 2, 3 sampai berapa gitu ya. Kalau kamu di sekolah berarti ada 30 ya, tulis 30. X1P1 ini pertanyaan nomor 1 gitu ya. Apakah Anda setuju dengan ini? Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 sampai ada 9 pertanyaan. Khusus untuk variabel keterlibatan kinerja. Keterlibatan kerja, maaf. Ya, ditulis saja 4, 3, 4, 4 ini ditulis. Kayaknya kalau di Google Form sudah otomatis tinggal copy paste. Bisa didodot pakai Excel. Sama ya, ini juga begitu. Variabel korelasi yang variabel terkait kepuasan kerja. Tinggal ditulis. Ini P1, X2 berarti variabel 2, P1 pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 9. Gitu. Nah, sama di sini juga variabel kinerja juga dikasih angket juga sama terkait kinerjanya. Berarti totalnya ada 9 kali 3. Berapa? 18 tambah 16, 17, 18. 28. 28 soal yang dijadikan angket. Gitu Mbak Renata. Nanti hasilnya seperti ini. Keluarnya seperti ini. Kita lanjut aja ya. Nggak apa ini 9 menit. Cepat. Pernyataan. Ngomong apa dia? Kemudian sudah saya akan buka SPSS-nya. Ya sama kayak tadi. Buka SPSS. Tipe 23 dia. Cepetan kan ya. Kalau orang lain bukan saya Harjo itu dia cepat sekali. Saya ulang. SPSS-nya. Saya menggunakan SPSS. Stop. Ya ini tinggal copy paste aja. Tapi awalnya memang ini Mbak Renata variabel view dulu, membuat rumahnya dulu itulah. Variabel view itu membuat rumah. Kamu kan kayak gini kan, X1, X2 sama Y. Yang di copy ini tutup totalnya saja. Totalnya. Misalkan ini kan X1 34. Ini dari mana 34 ini Pak? Ya dari sini. Nah, C. Nah ini kan X1 set responden nomor 1 totalnya kan 34. Nah, ini tinggal di copy, dimasukkan ke sini tadi loh. Ini copy X2 di copy, Y totalnya Y di copy gitu. Lanjut. Buat rumahnya gimana? Jadi yang pertama yang kita siapkan. Nah, Sini di name ini kita klik S1. diklik, dikasih Terus nama. di sini kita buat dari desimal kita maukan, labelnya kita Ya, labelnya disesuaikan. Kalau Mbak Renata kan tadi kan
eh, hands on media, terus di sini itu motivasi, yang label Y, di sini tinggal label Y, tinggal diklik-klik aja ya. Itu skor writing gitu. Nanti munculnya Ya, hmm, nolnya oke. pada data view-nya Nah, ini. munculnya seperti ini, tinggal copy paste ya. Waduh, kosong. Nah, ya. Angkat semua rata. Es pinjam. Ini Pinjaman karena nggak bukan pakai legal. ini ya kita ya. Jelas tanpa jebakan. Nggak ada Bunganya yang tetap 0,0. ini, nggak ada yang bawa laptop. Ada yang buka laptop tak? Kita pindahkan ke Saya, Pak. Nah, tinggal dipindah-pindah aja. sini ada benang linear. Stop, kecepatan dia. Sama kayak tadi tuh ya, kamu klik aja analyze. Saya besarkan. Salah klik lagi. Salah klik. Sebentar. Kayaknya di sini ya tadi ya. Lah, saya besarkan. Jadi kamu tinggal klik analyze sama kayak Mas Bagus sama Mbak Nurul tadi. Tadi kan pakai tadi itu pakai apa tadi? Deskriptif statistik ya. Lah kamu ini pakai regresi, regresi linier ya, yang di sini regresi terus kanannya nanti kan keluar regresi terus masuk ke kanan di sini. Coba habis ini dia ngapain lagi? Hah? Nah, Ini search dulu untuk kinerja, pindahkan pada data independen. kinerja. Stop. Ingat ya, dependen kamu itu writing dimasukkan ke atas, terus yang hands on media diletakkan di bawah, yang independen. Oke, atau variabel bebas lah bahasa ininya. Nah, oke. Terus, Kemudian kita buka. nah langsung dia keluar lah. Ini tinggal dimaknai. Ingat ya rumusnya ya. Signya itu ini kan sudah kelihatan ya. Signya itu 0,0000. Ini berarti lebih kecil daripada 0,05. Berarti ada regresi, ada hubungan, ada apa? Korelasi yang kuat antaranya faktor variabel X1, variabel X2 dengan Y, yakni skor writing siswa gitu. Saran saya Mbak Nurul, Mbak siapa Nurul yang Mbak Renata, jangan pakai yang ini, kecepatan dia. Nanti kamu pemula itu nggak bisa. Pakai yang ini Sahid Raharjo ini. Saran saya itu kamu pakai Sahid Raharjo itu. Kayaknya kurang 3 menit ya. Saya cepatkan, tinggal 3 menit terus saya ada kelas lain. Nanti tutorial lengkapnya nanti lihat di e-learning. Baik, selamat malam. Teman-teman ya, lihat di e-learning. Saya kamu klik aja sekali aja untuk ini activity completion biar nanti nilai UAS-nya keluar. Semuanya kok, nggak hanya Pak Iqlil, semua dosen itu di e-learning kamu buka, nanti itu juga sekaligus absensi. Kamu lihat video rekamannya yang seperti ini, tinggal kamu klik sekali videonya, terus kamu lihat seksama sudah masuk activity completion. Kalau tidak, nanti kamu nggak terhitung masuk gitu ya. Kamu karena kalau sudah masuk seperti ini, nggak usah dilihat secara detail, nggak apa-apa. Tinggal diklik, pokoknya diklik dan materinya itu cukup. Setelah ini tidak berlanjut lagi apa, Pak? Sudah cukup, Habis Zoom ini. cukup. Ya, Nah, Pak. iya waktunya nanti ada lagi kalau mau setelah apa kayak kemarin itu Mas Polis kan nyarankan kan akhir-akhir agak sore-sore Pak karena ada yang kerja. Ya, gitu. Ini kayaknya kalau nanti nggak nuntut sore-sore lagi nggak apa-apa. Agak sore-sore lagi nggak apa-apa. Dan teman-teman, saya harap ini ya bahwa sudah punya laptop sendiri ya. Jangan pinjam temannya. Nanti temannya nggak selesai-selesai kamu pinjami terus. Punya laptop sendiri, install SPSS. Nah, kita bareng-bareng masukkan data ini simulasi pakai data dummy. Nanti kalau ada masalah bisa tanya Pak Iqlil. Kayaknya ini waktunya sudah mau habis ya Mas Bagus ya. Tinggal 2 menit lagi, 1 menit setengah lagi, 1 menit 30 detik lagi. Untuk kali ini cukup. Pak, terus itu Pak, Apa? punya saya tadi belum di-review. Sudah. Tadi itu
Oh, sudah. Oh iya, yang full belum. Nanti sore aja Iya. gimana ya, teman-teman? Lagi. Sore ya, Boleh, Pak, Kak. sore. Sore Boleh. jam berapa, Oke. Pak? Jam ini habis maghrib gitu. Bagaimana? Boleh, Kak. Oke, santai ya, habis Boleh. maghrib ya. Nanti saya share linknya ya. Oke, Siapa? oke. Terima kasih ya. Untuk hari ini cukup dulu. Habis maghrib nanti kita kontak-kontak lagi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.